Di masing-masing peserta nanti akan mendapat giliran. Peserta yang nomor 1 dari mana, Mas Rifa? Maunya? Dari sini. Dari situ, ya. Perkenalan dulu, namanya siapa? Itu tuh, pakai ini pakai mic. Gak apa-apa, gak perlu, jangan malu. Perkenalkan, saya Mutiara dari Universitas Islam SFI. Oh, Mutiara. Panggilannya? Tiara. Oh, Muti. Oke. Ya, Ahok. ya, kenalkan nama saya Cahya. Siap. Terus? Perkenalkan nama saya Ferdi. Ferdi. Perkenalkan, nama saya Naga dari Universitas Nasional. Najan. Akila. Sudah kenal. Oke, sekarang sebelum kita mulai, kita temukan darku ya. Pesertanya ya. Siap. Tepuk darku. Tuh, wah. Tuh, wah. Tuh, wah. Tuh, wah. Satu lagi kan 17. Jadi filosofisnya itu 17 Agustus, adik-adik gitu ya. Oke, sekarang kita mulai. Jadi permainan ini seperti monopoli, ada penentu langkahnya yaitu pin. Nah, penentu langkah adik-adik mendapat berapa langkah jalannya nanti akan dibacakan oleh Master Nur. Mic-nya mana Master Nur? Penentu langkahnya. Oke. Ya, bisa kita mulai Master Nur, silakan. Pertama aturan mainnya ya Mbak. Oke, siap. Selamat. Jadi nanti aturan mainnya adalah nanti saya akan menanyakan kepada adik-adik peserta nama ibu kota provinsi. Ya, nama ibu kota provinsi. Pasti udah tahu ya, udah apa seluruh Indonesia. Jawab aja. Ya. Nah, saya punya kartu penentu langkah nih. Kalau misalnya ibu kota provinsi Riau, ini ada di jumlah langkahnya ada 4. Nanti adik-adik jalankan 1, 2, 3, 4. Jatuh di kartu pesan. Ketika jatuh di kartu pesan, maka saya akan membacakan pesan di sini. Ya. Nah, pesannya nanti akan dibacakan. Nggak apa sambil jalan. Oke, bisa kita mulai, Master Nur. Oke. Untuk ini, Mutiara dulu ya. Mutiara ya. Mutiara. Ibu kota Provinsi Jawa Barat. Provinsi Jawa Barat apa? Ibu kota Provinsi Jawa Barat. Bandung. Bandung ini ada jumlah langkah 3. 3 Muti. Jalankan. 1, 2, 3. Apa tuh? Diterima ya Pak. Malum ya, udah lama gak pernah main gini ya soalnya. Makanya kita refresh lagi nih. Oke, Mutiara ya. Saya ada pertanyaan perlu dijawab. Dengarkan ya. Yang lain juga menyimak ya. Pak Robert, seorang oknum polisi lalu lintas yang menerima uang damai dari Roy, pengendara kendaraan bermotor yang melanggar rambu lalu lintas. Karena Roy tidak ingin ditilang oleh Pak Robert. Menurut pendapat Muti, apakah perbuatan Roy dan Pak Robert termasuk dalam perbuatan korupsi? Baik, saya ulangi ya. Pak Robert, seorang oknum polisi lalu lintas yang menerima uang damai, tanda kutip ya, dari Roy, pengendara kendaraan bermotor yang melanggar rambu lalu lintas. Karena Roy tidak ingin ditilang oleh Pak Robert. Menurut pendapat Muti, apakah perbuatan Roy dan Pak Robert termasuk dalam perbuatan korupsi? Iya. Alasannya? Alasannya apa? Korupsinya tadi apa jelas? Tindak pidananya apa tuh kalau tadi tuh? Tadi kan yang menerima uang damai, si Pak Robert ini seorang oknum polisi menerima uang damai dari Roy. Berarti apa tuh? Suap? Iya. Suap. Gimana Master Nur? Benar minta pendapat yang lain ya? Oke, ada yang mau berpendapat? Ayo. Ahok. Ayo. Oh iya, kalau menurut saya, ya betul juga sependapat sama pendapatnya Muti. Kenapa?
karena tadi kan memang karena apa suap, karena memang pada awalnya kan ada kewenangan dari polisinya untuk mau menilang. Tapi itu kan yang memberikan uang itu ada tujuan tertentu bahwa dia agar tidak terkena tilang. Iya. Jadi suap. Oke. Atau lebih jelasnya Bu Lia mau memberikan apa? Ini nyontek. Intinya kalau untuk masalah sanksi yang kita nggak hafal kan pasti, tapi intinya benang merahnya sudah dapat bahwa itu termasuk adalah perbuatan korupsi, tindak penyuapan, dan itu dianggap telah melanggar pasal 5 ayat 1 huruf A dan ayat 2 Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 yang ancaman pidananya penjara paling singkat 1 tahun, paling lama 5 tahun, dan pidana denda paling sedikit 50 juta rupiah, paling banyak 250 juta rupiah. Penting itu ya, tepuk tangan buat Moti dan Ahok. Lanjut ya, tadi sudah di kartu materi nomor 3. Selanjutnya Ahok, pilih, ditanya dulu sama Master Nur, penentu langkah. Master Nur penentu langkah. Saya tanyakan ibu kota provinsi Jawa Timur. Pas banget ya. Surabaya. Betul. Surabaya ada di 7 langkah. Jalan kan? Termasuk ini juga gitu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, sanksi. Buka kartu sanksinya. Praktekin. Iya. Bacain Ahok. Baca. Tip. Kok baunya pesan, Bu? Enggak. Salah. Udah. Nah, udah biasa aja. Oh, biarin. Ketukar. Peragakan adegan seseorang menolak menerima suap. Ayo, coba peragakan. Praktekin. Ya, Bapak, kenapa Bapak nggak bawa helm? Sebagaimana dalam peraturan kita di Indonesia, Pak, Undang-Undang Lalu Lintas, itu Bapak itu sudah melanggar lalu lintas. Jadi bagaimanapun Bapak tadi sudah saya tanyakan tidak membawa SIM. Jadi untuk langkah Pak, saya buru-buru, Pak. Nah, ya jadi Pak, gini. Jadi ketentuan kita Sini aja lah, saya itu punya berapa gitu. Berapa ini Pak? Sudah ahli. Oh iya, bapaknya berapa? Loh ini 5 loh. Oh iya, bapaknya apa? Bapaknya? Jauh. Makasih ya Pak ya. Oh iya. Menarik ya? Iya. Menarik ya? Iya. Oke, menarik. Iya. Ayo terima Pak ya. Waduh Bapak, ini nggak bisa Bapak, saya ini sudah disumpah menjadi polisi Pak. Bapak, boleh menerima saya nggak bisa Pak, mohon maaf, proses hukum harus tetap berjalan Pak. Ya Bapak, kalau Bapak kayak gini terus tidak ada etikat baik, saya panggilkan perwira saya Pak. Taruh di bawahnya, paling bawahnya itu. Berikutnya ya. Selanjutnya. Siapa? Ferdi. Oh, Ferdi. Ya. Saya mau menanyakan ibu kota provinsi Jawa Tengah. Semarang. Betul. Berapa langkah nih? Oh, Jawa Tengah 5 langkah. 5 langkah, Ferdi. Pesan. Aman. Pesan. Silakan ambil. Buka kartunya, bukan yang di sanksi ya. Coba ya. Ketuker itu nama kartunya, maaf ya. Bacakan. Baca aja.
Kenaik. Iya, salahnya ketuker. Salah cetak. Setiap lapisan masyarakat harus mampu saling bersinergi untuk memberantas korupsi. Aman kalau Aman. Lanjut. Berikutnya. Baik, mau lanjut? Mari Kak. Sekarang Najla. Najla. Najla, pertanyaannya. Ayo. Ibu kota Kalimantan Selatan. Iya. Banjarmasin. Banjarmasin itu 5 langkah. Langkah Najla. Wah, parah ini. Ayo. Bacakan. Sebutkan sila kedua dari Pancasila dengan suara lantang. Jangan Dua, ketuhanan yang Maha Esa. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Najla nurki seberapa kali? Kacau. Besok harus kuliah Pancasila. Oke, pemain terakhir. Gimana? Kalau sampai sini ya tadi ya. Tadi sanksi ya. Oke. Akila. Ibu kota Nusa Tenggara Timur. Nusa Timur, katanya apa? Nah, tuh. Iya, gitu. Kupang. Iya. Benar kan, Pak? Kupang cuma 1. Oh, cuma 1. Nah, Saya udah dalam ini soalnya yang satu. Oh, ya udah yang 2. 2 aja. Ya, ya. 2. Materi. Ya, dengerin. Pak Ahmad sebagai lurah menerima uang dari Bu Siska untuk mempercepat urusan administrasi pembuatan e-kartu tanda penduduk dan kartu keluarga. Bagaimana pendapatnya Akila mengenai hal tersebut? Apakah hal ini dapat dikategorikan sebagai tindakan korupsi? Tolong jelaskan. Yang kelima tadi siapa Bu? Pak Ahmad, Pak Lurah. Pak Ahmad menerima uang dari Bu Siska. Itu korupsi. Kenapa kalau uangnya banyak nggak bagus? Realistis. Indikasi. Indikasi. Iya, itu. Tapi kan korupsi, berarti apa? Termasuk jenis apa? Skor yang apa? Gratifikasi. Ini apa? Apa tadi pertanyaan? Penglicin. Menerima hadiah. Ayo. Gratifikasi Bu. Oke, yang lain ada pendapatnya? Boleh. Apa? Ada yang punya pendapat lain? Ini sini. Yang peserta dulu. Sebentar. Yang- Dan nanti yang- penonton yang- boleh. Pesertanya ayo. Suap Bu kata dia. Gratifikasi. Yakin? Kursi kumpul dia gratifikasi. Oke. Yang lain pendapatnya? Ya, kata saya suap sih. Nah. Soalnya kenapa? Karena kan di sini sebelumnya pada saat pembuatan dokumen itu yang bikin siapa tadi? Pak Lurah ya? Pak Lurah itu nggak minta. Jadi yang dia ini Pak Lurah nih bikin. Pak, saya tolong Pak, saya seminggu lagi ini saya udah mau berangkat Pak. Jadi gimana pun yang prosesnya awalnya sebulan, pokoknya 5 hari ini harus jadi ini Pak uangnya 100 juta. Nah gitu, tapi beda lagi kalau gratifikasi menurut saya. Kalau gratifikasi itu
Ya suap aja gitu dah. Oke. Kata saya. Jadi kalau kata master, Ya, jadi kalau di Undang-Undang Tipikor itu ya suap. Jadi gratifikasi yang dianggap suap. Jadi dia itu sudah dianggap suap karena itu memberikan sesuatu ya kepada si penyelenggara negara, bukan penyelenggara pentingnya ASN ya, pemberi layanan dalam ini lurah. Jadi termasuk kategori gratifikasi yang dianggap pemberian suap, istilahnya seperti itu. Karena di dalam Undang-Undang Tipikor itu pasal-pasal suap itu paling banyak. Nah, diantaranya yang termasuk adalah gratifikasi dianggap suap. Jadi maksudnya suap. Jadi kalau gratifikasi dianggap suap itu dia wajib dilaporkan, gitu. Nah, ketika dilaporkan, jadi ketika sudah menerima gratifikasi yang dianggap suap, gratifikasi yang dianggap suap itu yang itu tadi berlawanan dengan kewajiban tugasnya, tapi berkaitan dengan tugas jabatannya, tapi berlawanan dengan kewajibannya. Jadi kalau saya nggak duduk sebagai lurah, saya belum tentu akan dikasih uang gitu kan. Nah, itu gratifikasi dianggap suap. Nah, di dalam peraturan Undang-Undang Tipikor itu gratifikasi yang dilaporkan ketika sudah menerima dalam waktu 30 hari harus dilaporkan. Kalau sudah dilaporkan, ketika itu terindikasi memang gratifikasi yang dianggap suap, tapi sudah dilaporkan sebelum 30 hari, itu tidak akan ditutup. Jadi aman. Nah, jadi kalian harus tahu. Jadi ketika gratifikasi itu sudah dilaporkan dalam waktu 30 hari semenjak menerima, itu aman. Tapi ketika tidak dilaporkan padahal itu gratifikasi yang dianggap suap, ketika ada yang melapor atau ketahuan lah ya, itu bisa dituntut gitu ya. Jadi seperti itu ketentuannya. Jadi kalau gratifikasi yang dianggap suap, jadi gratifikasi yang dianggap suap itu wajib dilaporkan dalam waktu 30 hari sejak menerima gratifikasi. Ya, oke. Saya apa? Silakan, Akila. Kalau yang kasus tadi itu kan Bu Siska yang ngasih ya. Ya. Nah, kalau yang nerima justru yang melaporkan. Iya, yang menerima. Yang ngasih yang kena. Enggak, aman. Karena kan sudah dilaporkan gitu. Jadi ketika sudah dilaporkan dia terindikasi suap harus dikembalikan ke negara. Kalau udah lebih dari 30 hari baru dilaporkan? Telat. Bisa iya. Tapi kan kemarin ada ya kasus yang seperti itu ya. Menpora kan gitu tuh. Menpora udah 30 hari membalikannya, tapi nggak ditutup. Ya tapi itulah secara ketentuan aturan dalam waktu 30 hari. Jadi kan rentang waktu 30 hari itu kan sebenarnya lama ya gitu. Jadi mau pemberi mau penerima yang melaporkan seperti itu. Oke, sudah selesai. Sebelum ditutup iya, bukan makanya sebelum selesai kita tepuk kadarkum lagi ya, karena juga udah jam setengah 12 kurang seperempat lah. Kita sebelum jam 12 sudah harus selesai. Oke, terima kasih teman-teman Muti, Cahya, alias Ahok, Ferdi, siapa kamu lupa? Najla, Akila atas partisipasinya. Mudah-mudahan kegiatan hari ini memberikan manfaat, pencerahan buat teman-teman semua ya. Karena saya kepinginnya teman-teman selama di sini tuh juga dapat ilmu gitu ya. Jadi ketika pulang ke kampusnya masing-masing, kamu kemarin di BPHN diajarin apa gitu kan? Di apa? Kalau teman-teman mau minta ini juga boleh. Nanti ada aturan bermainnya kok di setiap amplop coklatnya itu kalau teman-teman mau ya. Cuman memang itu terjadi kesalahan, mohon maaf. Jadi harusnya ini isinya sanksi tapi isinya jadi pesan. Ini kebalikannya gitu. Tapi nggak apa-apa gitu ya. Oke, sebelum ditutup kita tepuk kadarkum dulu ya. Tepuk kadarkum. Tuh,